Halo, perkenalkan nama saya Lisa Yusufina Bersumermata. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di pengujian akhir semester di dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pengauditan. Adapun pertanyaan yang pertama, uraikan tentang opini yang dapat diberikan auditor dalam laporan auditor independen dan alasan pemberian opini yang dijelaskan di S1700. Di S1700 menjelaskan tentang yang pertama, tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan, dan yang kedua, bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, PTA meminta KAP Anda untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2021. Di mana laporan keuangan tersebut sudah pernah diaudit KAP lain. Penugasan diberikan karena salah satu dari akuntan Anda merupakan keluarga dari kepala bagian di perusahaan tersebut. KAP Anda juga dijanjikan bonus sejumlah presentasi tertentu apabila pinjaman yang diajukan berbasis laporan keuangan yang diaudit disetujui. Bahaslah apa yang Anda lakukan berbasis aturan etika akuntan publik. Baik. Menurut saya, jika saya ada di posisi atau di situasi tersebut, saya akan menilai potensial konflik kepentingan yang terjadi jika saya menerima tawaran tersebut. Lalu, dan menurut aturan etika akuntan publik, mereka menuntut agar independensi tetap terjaga dan keterlibatan keluarga dalam perusahaan serta janji bonus berbasis hasil pinjaman itu dapat mengancam independensi yang telah dituntut oleh aturan etika akuntan publik. Dan saya akan membicarakan kekhawatiran ini dengan PTA, dan jika perlu saya akan menolak tugas tersebut atau mencari solusi yang lain yang bisa memastikan independensi dan integritas saya tetap terjaga. Lanjut ke nomor 3. Dalam perencanaan audit, Anda harus merencanakan materialitas dan risiko audit. Uraikan tentang materialitas dan risiko audit dan bagaimana hubungan antara materialitas, risiko audit, bukti audit, dan strategi audit. Baik, jawabannya. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang berdasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Penetapan materialitas ini biasanya membutuhkan pertimbangan profesional, di mana materialitas ditetapkan pada saat perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Sedangkan risiko audit ialah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko yang dihadapi auditor ketika ia salah memberi opini ialah apabila auditor menginginkan pengeluaran opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit. Dalam laporan auditor independen terdapat paragraf yang menyebutkan tanggung jawab manajemen dan paragraf tanggung jawab auditor atas audit laporan keuangan. Mereka masing-masing tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas suatu laporan keuangan tersebut berdasarkan hasil auditor. Dan sedangkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan ialah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan. Lanjut, nomor 5. Uraikan tentang pengujian berikut. Yang pertama, pengujian pengendalian atau test of control. Yang kedua, pengujian substantif. Adapun pengujian substantif dibagi tiga jenis, yaitu yang pertama, prosedur analytical, yang kedua, test of transaction, yang ketiga, test of detail account. Kita akan menjawab tentang pengujian pengendalian atau test of control terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Pengujian pengendalian atau test of control merupakan pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal dalam rangka mendukung estimasi di awal atas risiko pengendalian tersebut. Lalu penilaian risiko pengendalian pada level menengah dan terendah harus didukung dengan melaksanakan pengujian pengendalian.
Yang kedua, pengujian substantif merupakan prosedur yang didirikan untuk menguji apakah ada salah satu moneter atau nilai rupiah yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada 3 jenis pengujian substantif. Yang pertama, prosedur analitis atau prosedur analitikal. Prosedur analitis biasanya digunakan dalam pengujian substantif sebagai pelengkap dari pengujian terhadap rincian saldo akun, namun ada kalanya prosedur analitis juga digunakan sebagai pengujian substantif yang utama. Apabila auditor telah memperoleh keyakinan yang memadai atas asersi akun dengan melakukan prosedur analisis, maka tidak diperlukan lagi pengujian tambahan, serta prosedur analitis merupakan pengujian yang menghasilkan kas paling rendah. Yang kedua, test of transaction atau yang disebut pengujian atas rincian transaksi. Pengujian atas rincian transaksi meliputi pelaksanaan prosedur tracing dan vouching. Tracing adalah menelusuri bukti audit ke pencatatan akuntansi, sedangkan vouching adalah menelusuri kelengkapan bukti dari bukti audit, misalnya menelusuri faktur penjualan, voucher ke jurnal dalam jurnal penjualan, dan register penjualan. Dalam pengujian ini, auditor biasanya menggunakan bukti yang diperoleh dari sampel transaksi para debit dan kredit akun untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, test of detail account. Tes ini biasanya berfokus untuk memperoleh bukti secara langsung tentang saldo akun daripada melihat debit dan kredit yang akan membentuk akun tersebut. Semisalnya, untuk saldo akun biasanya mereka menggunakan secara otomatis. Ketika risiko deteksi tinggi, maka auditor menggunakan dokumentasi yang berasal dari internal dalam melakukan prosedur audit yang terbatas. Apabila respon deteksi sangat rendah, maka auditor biasanya menggunakan dokumentasi yang diperoleh secara langsung dari pihak di luar klien, semisal konfirmasi bank dan juga konfirmasi piutang yang dapat melakukan prosedur audit lebih banyak. Baik, sekian dari hasil jawaban saya mengenai pengujian akhir semester dalam mata kuliah dasar-dasar pengauditan. Jika saya ada salah dalam perkataan saya atau dalam tindakan saya dalam menjawab soal, saya mohon maaf dan selamat menonton. Terima kasih.